Bila, kenapa kau melihat ke depan? Lihatlah ke sebelah kirimu. Kita telah menguasai seluruh wilayah kekuasaan Aslam. Semua bisnis dan orang kepercayaannya kini berada di dalam kekuasaan kita. Camunda bersaudara telah menjadi sejarah dalam kejahatan. Kini seluruh kota Bombay bekerja untuk kami berempat. Ya kan? Akan lebih menyenangkan jika kita dapat menangkap tangan kanan Aslam Bila, yaitu Busan Bila. Menurutmu itu yang terbaik? Dia bagikan burung emas Jute. Dengan menangkapnya, kita akan mengetahui tentang transaksi narkotik yang akan diadakan 2 hari lagi dengan nilai jutaan dolar. Tetapi baik, dalam waktu yang singkat ini kita tidak mungkin dapat mengeluarkan dia dari tahanan polisi. Jangan. Di bumi ini sejarah terulang lagi. Lihat kembali. Sejarah itu pasti terulang. Kita akan temukan jalan keluarnya. Itu pasti berhasil. Koran! Pemimpin dunia bawah tanah Aslam Bila telah terbunuh. Pembunuhnya adalah tangan kanan Aslam Bila, yaitu Busan Kula. Terima kasih. Kembali. Koran, berita hangat. Inspektur Sidi. Benar, Pak. Apa semuanya beres? Iya, Pak. Semuanya sudah diatur? Iya, Pak. Dan besok? Iya, Pak. Baiklah, Pak. Besok pagi tepat pukul 7.30.
Selamat datang, Pak Menteri. Karena Anda telah menyerahkan Busan kepadaku. Terima kasih, terima kasih. Lepaskan putra. Tentu saja akan kami lepaskan. Tetapi setelah pekerjaan kami selesai. Dan sekarang, apakah Anda lupa, Pak Menteri? Anda harus membantu kami melewati perbatasan. Bagus sekali, Pak Menteri. Apakah Anda sudah lupa tentang perjanjian yang kita sepakati dahulu, ha? Aku ingat itu. Aku datang kemari, telah menyiapkan semuanya. Oh, bagus. Siapapun Anda, Tuan, ingatlah satu hal. Kau tidak dapat membuat hukum tidak berdaya seperti ini terus-menerus. Hubungan kami dengan hukum seperti ini, Pak Menteri. Dengan menahan Busan, hukum telah membuat kami tidak berdaya. Dan untuk itu, membebaskannya, kami telah membuat hukum tidak berdaya. Sekarang lepaskan putraku. Mengapa harus terburu-buru, Pak Menteri? Sebelum kami semua, Busan dan truknya, belum melewati perbatasan, maka Anda dan putra Anda tetap menjadi tawanan kami. Anda mengerti kan? Hentikan! Kalau tidak, kepala menteri ini akan kutembak. Ajay. Kau baik-baik saja, Ajay? Iya, Papa. Baguslah. Aku sangat bangga padamu, Inspektur. Orang sepertimu adalah kekuatan untuk hukum ini. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Terima kasih banyak. Baik. Aku turut berduka cita mendengar kematian Jagan. Aku juga merasa sedih. Inspektur yang membunuh hingga saat ini masih hidup. Dia juga akan mati, Bay. Dia akan mati. Hidup dan mati adalah bagian dari pekerjaan kita.
kita. Tetapi bila kita mendapatkannya hidup-hidup, maka kita segera akan mendapatkan keuntungan. Karena dia bukan seorang pria, tetapi harta. Dan inspektur itulah yang telah merusak semua rencana kita. Baik, tolong perintahkan aku. Jangan. Jangan sekarang. Saat ini. Bukan waktu yang tepat untuk membunuhnya. Cari waktu yang tepat. Dan jangan sampai menarik perhatian orang. Karena membunuh seorang polisi sama artinya menarik perhatian orang. Untuk membunuhnya kita harus secara diam-diam. Itulah cara yang paling tepat. Tetapi baik. Jangan berkata benar. Boleh aku masuk, Pak? Masuklah. Pak, ada berita penting untuk Anda. Teroris yang berbahaya, Octavar dan kawan-kawannya telah lari dari penjara. Apa? Octavar melarikan diri? Iya, Pak. 2 hari yang lalu Bisma dan susah payah telah menangkapnya di dekat perbatasan. Kemana saksi? Di mana dia? Walaupun manusia telah meninggal, tapi manusia tidak akan pernah mati. Walau taktik apapun yang digunakan oleh seorang penjahat, bumi dan langit ini pun tidak bernyanyi. Pelindung kebenaran adalah seorang penaga. Saat terdapat banyak penjahat, saat kegelapan dan kejahatan makin meningkat, maka saat itu akan datang seorang pembasmi kejahatan. Ini adalah suatu keyakinan. Keyakinan. Hari ini juga telah mengampunimu. Inspektur, hadiah yang Max Lapar berikan kepadamu tidak akan kau dapatkan dari pemerintahmu. Percayalah padaku. Dengan bekerja selama seumur hidupmu, kau hanya akan dapat memberi makan anak-anakmu, Inspektur. Dan dengan hadiah yang Max Lapar berikan, aku telah memberikan kekayaan untukmu dan untuk 7 keturunanmu. Percayalah itu. Kau ingat kan? Max Lapar, dengan memberiku uang ini kau belum membalas budimu. Ini merupakan hakku. Kau Lapar, jangan membuang waktu hanya untuk seperti ini. Sebaiknya kita bunuh saja dia. Itulah yang kusesali, saudaraku. Itulah yang kusesali kalau tidak Max Lapar akan membalas perbuatan Bisma. Percayalah padaku, akan kubalas segala-galanya. Max Lapar, kuharap kau bicara sopan padaku. Kau mungkin masih memerlukan bantuanku ini. Hai Inspektur, kami memberikan uang untuk pekerjaan. Bila kau tidak melakukannya, maka saudaramu yang lain yang akan melakukannya. Max Lapar! Bisma datang! Ayo! Matikan lampunya! Berikan cahaya! Ayo tembak! Tembak! Bisma. Aku telah melakukan kesalahan, Bisma. Kau simpanlah uang ini. Maafkanlah aku. Inspektur.
Inspektur Jagapar. Malam ini setelah melihat wajahmu, Bisma yang telah membenci hukum dan sekarang menjadi pengabdi hukum, tidak akan mengampunimu. Aku tidak ingin mendengar alasanmu, Mayor Bisma. Tetapi, Pak, Apa kau tahu kau telah banyak melakukan kesalahan? Kesalahan pertama ialah tanpa mendapatkan perintah dari komandanmu, kau telah melakukan pembunuhan terhadap Pak Tafar dan anggotanya. bila saya menunggu perintah dari Bapak, maka saya akan kehilangan hari libur. Dan kesalahanmu yang kedua ialah kau telah menembak Inspektur Jagafar. Inspektur itu membantu Bak Tafar melarikan diri. Diam! Dan dia menerima suap dari Bak Tafar. Diam kau! Demi membunuh seorang perwira hukum, kau telah menjadi seorang tertuduh. Bila seorang pelindung negara yang membunuh pengkhianat negara dikatakan seorang pembunuh, maka aku tidak mempercayai hukum di negeri ini. Bila aku membawanya ke hadapan Anda, mungkin dia hanya dihukum sementara lalu dibebaskan. Kau diberhentikan tugas selama 2 bulan. Aku tidak keberatan, Pak. Sekarang kau boleh pergi. Laksanakan, Pak. Pak Mayor, mengapa Anda diinterogasi? Ada apa? Tidak ada apa-apa. Hanya saja liburanku ditambah menjadi 2 bulan. Kini aku dapat pulang ke desaku dengan tenang dan santai. Dan mencicipi masakan ibuku yang enak-enak. Barucing, keadaan gadis ini sangat parah. Dia harus dibawa ke rumah sakit. Ayo, cepat Barucing. Gadis, apa yang terjadi padamu? Ayo cepat, aku akan mengantarmu ke rumah sakit. Mari. Ayo, tenang saja. Aduh, pipiku sakit, aduh, apa yang terjadi? Aduh, mengapa dia memukulku? Ayo, cepat keluarkan dompetmu. Tolong, jangan sakiti aku. Kamu hanya seorang sersan di kantor polisi. Cepat keluarkan dompetmu. Iya, baik, akan kukeluarkan. Ayo. Aduh, apa lagi ini? Kerampasan ini, aduh, leherku sakit, aduh. Wanita ini telah merampas dompetku. Dan ini ambillah bayiku. Ini adalah penipuan. Aku tidak bisa menerima ini. Ternyata dia pura-pura. Aku tidak bisa menerimanya. Apa yang terjadi dengan leherku? Aduh, leherku terasa sakit. Ini gara-gara wanita itu. Tehnya, Pak. Aspursing, Apa? di mana Barusing? Pak, seperti biasa dia datang terlambat. Aku ingin tahu di mana arsip komisaris. Hanya dia yang tahu. Apa Anda pernah memberikan sesuatu pada saya untuk disimpan? Tidak kan? Ayo minum tehnya. Tolong lakukan satu hal. Bila Barutsin datang, tolong katakan untuk menemuiku. Pak, beberapa hari ini aku perhatikan Anda selalu memanjakannya. Sebenarnya ada apa? Ayo minum tehnya, Pak. Nanti jadi dingin. Apa datang untuk melapor, Pak? Kau sudah datang rupanya. Silakan. Baik, Pak. Tapi ingat kata-kataku, Pak. Jangan macam-macam sama dia, ya. Iya, aku ingat. Sekarang kau boleh. Siap, Pak. Ayo. Kenapa berdiri miring? Barusing? Bukan aku berdiri miring, Pak. Tapi leherku yang miring. Kenapa lehermu? Pak, sana aku berjalan, dan bila sebatang pohon terjatuh, maka bukan salah pohonnya. Ya, memang benar pohonnya tidak bersalah. Yang salah lehermu, kenapa ada di bawahnya?
komisaris. Baik, Pak. Ayo pergi. Baik. Baik, Pak. Halo, Inspektur Arjun, Inspektur Arjun di sini. malam ini di hotel akan ada pesta. Dan Tuan Robert dari Hong Kong akan datang. Akan ada transaksi narkotik. Anda bisa mendengarkan percakapan mereka. Halo, halo, kau. Permisi. Tuan, gang itu sangat gelap. Apa Anda dapat mengantarku sampai ke ujung gang itu? Terima kasih. Aku takut kegelapan. Apa Anda pikir bahwa seharusnya pemerintah itu memasang lampu-lampu pada gang-gang yang segelap ini? Pada kegelapan ini kan mungkin saja ada orang yang ingin merampok seseorang. Bagaimana? Seperti ini. Berapapun uang yang ada dalam kantong Anda, cepat berikan padaku. Kalau tidak kenapa? Maka aku akan merobek pakaianku. Lalu? Aku akan teriak keras-keras. Lalu? Aku akan mengumpulkan orang-orang dengan berteriak-teriak dan mereka akan dengan senang hati mengajarmu. Setelah itu? Setelah itu, polisi akan datang kemari dan kau akan mendapatkan hukuman 7 tahun penjara dengan tuduhan memperkosaku. Ayo, keluarkan uangmu. Baik, aku menyerah. Tidak. Ayo, Nona. Kau adalah sebuah karya yang sangat indah. Aku bukan seperti perwira lain yang menghormati wanita. Aku adalah seorang perwira yang tidak pernah menghormati wanita. Karena aku adalah perwira yang bajingan dan yang kurang ajar. Pasti kau telah mendengar tentang kasus bahwa telah ditemukan mayat seorang gadis di Bandra. Ada yang telah memperkosanya. Dan pekerjaan itu telah dilakukan oleh perwira yang baik ini dengan kedua tangan ini. Karena tidak mau mengatakan dia bergabung dengan kelompok yang mana. Ayo katakan, apa hubunganmu dengan Robert? Aku berkata jujur, aku tidak kenal Robert. Kau berkata bohong. Tidak, aku berkata benar, Pak. Aku tidak kenal dia. Di mana kau kirim kotak itu? Kotak yang mana? Kotak yang diberikan Robert kepadamu di pesta tahun baru. Kotak itu tidak diberikan oleh siapapun juga. Aku sendiri yang mencurinya. Karena aku kira ada perhiasan di dalamnya. Tapi di dalamnya ada bubuk. Lalu aku buang ke
kesempatan padamu. Ya, tapi kelihatannya aku harus berbuat kurang ajar terhadapmu. Pak, Anda tidak dapat melakukan itu padaku. Aku hanya dapat melakukan hal ini padamu. Pak polisi, mungkin aku adalah pencuri kecil-kecilan, tapi hingga hari ini tidak ada orang yang berani menyentuh tubuhku. Dan bila Anda bisa melakukannya, itu berarti aku sudah membunuh diriku sendiri. Jangan bertindak bodoh. Seharusnya dulu ada menamparku seperti ini. Maka mungkin hari ini aku tidak mencuri di jalan. Pak, apapun yang telah kukatakan adalah yang sebenarnya. Bila sekarang aku bekerja pada orang seperti Rope, mana mungkin Anda akan bertemu aku di sebuah tempat gang yang gelap dan becek. Dengar, mulai sekarang, tinggalkan kebiasaan mencurimu. Dan menikahlah dengan pria baik-baik dan bina rumah tanggamu. Apa Anda mau menikahiku? Apa Anda mau membina rumah tangga denganku? Mengapa? Anda terkejut. Sangat mudah mengatakan sesuatu, tapi sulit melakukannya. Tolong lakukan satu hal. Apa, Pak? Biarkan gadis itu pergi. Iya, Pak. Dan berikan uang ini. Ini Dan juga uang ini. kelihatannya gadis itu telah memikat inspekturku juga. Berikan padaku, ini kan punya aku. Berikan aku. Hei, diam! Kenapa kalian bercanda seperti ini? Dasar anak nakal. Ayo, lepaskan. Ayo. Ada apa teriak-teriak? Siba, apakah dia tidak bisa melakukannya di tempat lain? Bunti, kau lihat, kau telah merusak pakaianku. Semua pakaianku rusak. Aku sudah melarangmu kan? Tapi lihat apa jadinya. Suraj, kapan datang? Hah? Aku datang ketika kakakku yang tersayang memarahi putranya karena telah merusak pakaiannya. Dan sekarang, dia telah memanggil nama Sima. Siapa Sima itu, Kak? Ayo, katakanlah siapa Sima. Aku tidak kenal Sima. Anda menyembunyikan sesuatu, Kak? Hah? Memang Anda seorang inspektur,
Tapi adikmu ini adalah pengusaha, dan dia telah melihat dunia, maka Anda jangan berpura-pura. Dan katakan siapa Sima. Ayo katakan padaku, siapa Aku Sima? telah katakan bahwa aku tidak kenal dengan Sima. Sekarang coba jelaskan, apa usahamu? Oh ya, di bidang transportasi itu bagaimana? Akan kukatakan. Tapi yang pertama makanlah manisan ini dulu. Aku telah mendapatkan perjanjian kontrak yang sangat besar harganya. Kau hebat. Aku ingin kau bekerja keras dan sukses dalam usaha ini. Sekarang, lekas cuci tangan. Kita makan. Besok kita harus pergi ke desa. Siapa yang datang malam-malam ya? Akan kulihat. Ya, kau lihat. Anda cuci muka dulu. Ya. Ini aku. Apakah Anda Sima? Anda mengenalku? Aku bukan hanya mengenal Anda, tapi mengenal suami Anda dan anak-anak Anda. Maksud Anda? Maksudku, bukankah Anda... Kau gila ya? Kau jangan percaya padanya, karena dia selalu bicara seperti itu. Silakan masuk. Tidak Ayo. usah, terima kasih. Aku hanya ingin mengembalikan uangmu. Kau telah mempercayai kejujuranku dan telah menyadarkanku. Itu cukup untukku. Dan satu hal, dengan minum alkohol palsu, Anda telah berhasil menakuti wanita. Boleh aku jujur? Aku sedikit takut waktu itu padamu. Kak, Anda berkata bahwa Anda tidak mengenal Sima. Maka dia... Diam kau. Baiklah, aku akan mengatakan kepadanya bahwa Anda telah menikah dengannya dan memiliki beberapa anak. Sima, tolonglah. Kau ini bicara apa? Aku tidak omong kosong. Aku telah memudahkan jalan Jangan Anda. begini caramu. Ayo pergi. Ayo cepat. Ini adalah Surat. Dia pemilik truk. Dan dia juga yang menyetir truk itu. Aku telah mengontraknya untuk mengirim barang dari peternakan kita. Kita akan mengirim narkotik dengan melalui telur. Bila Anda telah mengontraknya, maka mungkin Anda telah melakukan hal yang tepat. Kami pun juga memiliki beberapa buah truk. Kami juga mempunyai supir. Lalu dia untuk apa? Dia sangat diperlukan, Magan. Karena Suraj adalah adik Inspektur Arjun. Ibu senang sekali melihat kalian bertiga bersama-sama. Ya, bila mereka berdua datang ke sini, aku tambah semangat. Sayangnya mereka hanya 2 malam di sini. Kakak, kenapa tidak menetap di kota ini saja? Kita jual tanah kita di desa, dan kita akan bahagia di sini. Hanya orang tolol sepertimu yang mau meninggalkan kekayaannya dan hidup di kota yang tidak dikenal. Sampai mati pun aku tidak akan pernah menjual milik ayah. Kakak jangan marah. Lagi pula aku cuma bercanda. Jadi untuk apa kakak marah kepadaku? Lain kali kau tidak boleh bercanda seperti itu. Bisma, sudahlah. Pak. 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 Ada apa? Pak. Anda merasakan itu? Kau pernah merasakannya? Iya, Pak. Aku pernah sekali. Aku kenal gadis kolapur. Untuk menemuiku, dia memanggilku ke lapangan. Aku pergi menemui dia. Mana aku tahu kakaknya seorang jagoan. 3 kali dia mengangkat dan membantingku. Dan yang keempat kali dia berkata akan membunuhku saat itu juga. Barut sing melapor, Pak. Pak, aku pergi dulu. Anda masih ingat kata-kataku? Ya, pergilah. Siapa? Jam berapa ini? Sekarang pukul 12, Pak. Pukul 12. Ini kantor polisi atau bioskop? Kau kemari untuk nonton film di bioskop? Bodoh. Tunggu. Bagaimana kesehatanmu? Kesehatanku baik-baik saja, Pak. Lehermu? Leherku juga sudah sembuh, Pak. Dan keluargamu? Keluargaku semuanya sehat-sehat saja, Pak. Seperti biasa. Kau punya uang? Ya, punya. Sebenarnya apa yang ingin Anda tanyakan kepadaku, Pak? Begini.
sangat sial itu. Pak, bila bertemu dengannya pagi-pagi, maka seharian Anda tidak akan memiliki nasib yang baik. Diam kau. Pak, semalam aku ke rumahnya dan dia akan datang hari ini. Jam berapa? Nanti sore, pukul 4 sore, Pak. Dia akan datang pukul 4 sore? Iya, Apa kau tidak bisa memanggilnya pagi hari? Dasar bodoh kau. Kau tidak tahu bagaimana bekerja di kantor polisi. Lain kali ingat ya, panggil gadis pada pagi hari, tertuduh sore hari. Dasar bodoh. Pergi dariku. Para gadis pagi hari, tertuduh sore hari. Dan sekarang aku telah mengerti maksudnya. Ya, aku mengerti. Pak, ini ada surat untuk Anda. Pak Polisi, bila ketenangan di siang hari dan tidur tenang di malam hari menghilang, maka dikatakan bahwa orang itu sedang jatuh cinta. Seperti Anda, aku juga merasakan hal yang sama. Bila Anda mencintaiku, datanglah pas sore di Banjarain untuk menemuiku. Sima. Bila ketenangan di siang hari dan tidur tenang di malam hari menghilang, maka dikatakan bahwa orang itu sedang jatuh cinta. Ayo, cepat, cepat, masukkan barangnya. Cepat, Paman. Kita tidak memiliki banyak waktu. Jangan malas-malas. Baiklah, baik. Ayo semuanya, buka bukunya dan masukkan namaku. Ayo cepat. Jangan lupa ya, Paman. Ayo yang lainnya. Ayolah, Paman, lakukan pekerjaanmu dengan baik. Jangan malas. Apa kau sudah memasukkan namaku dalam catatanmu? Aku ini sedang melakukannya. Bubuk. Lalu kenapa? Jangan bodoh. Kau telah bekerja beberapa hari di sini. Apakah kau tidak melihatnya? Sudahlah, pergi. Aku akan membawanya pergi, Paman. Tapi tidak ke tempat yang Anda katakan. Melainkan ke kantor polisi. Hei, tangkap bajingan itu, jangan biarkan dia lolos. Ayo. Kau ke sana. Ya. Ayo. Seret. Maju. Wajar. Yang berani melawan Camunda bersaudara akan berakibat seperti ini. Apa kau ingin membongkar rahasia kami? Tidak. Jangan, Kakak. Orang yang lugu seperti ini jangan kau bunuh seperti itu. Lelaki lugu seperti ini sebaiknya dibunuh secara perlahan, sedikit demi sedikit, dan kemudian mati. Pukul terus. Kalian pikir dengan membunuh Surat, cahayanya akan menghilang dari dirinya. Dan ingatlah, aku memiliki 2 orang kakak. Dan bila mereka datang sebagai cahaya matahari, maka dengan panas mereka,
seluruh anggota Camunda akan hangus terbakar. Kau sangat bangga dengan kedua kakakmu, bukan? Kau sangat mencintai mereka. Bersabarlah. Kami akan segera mengirim Arjun kepadamu. Kau tidak mengetahui tentang kekuatan Camunda bersaudara. Tapi kalian juga belum mengetahui kekuatan kakakku Bisma. Bila dia mendengar tentang kematianku, maka dia akan datang di hadapan Camunda bersaudara sebagai maut. Tunggu, jangan bunuh dia. Dia akan mati, makan. Kita harus mendapatkan sebuah keuntungan dari kematiannya. Apa keuntungannya atas kematiannya? Ini adalah kisah yang sangat lama. Dari sebuah desa yang dikelilingi sebuah hutan yang lebat. Di hutan itu bukan harimau yang menakuti penduduk desa, melainkan 2 ekor anjing. Penduduk desa sangat takut untuk melewati hutan itu. Pada suatu hari datanglah seorang pemburu cerdik di desa itu. Pemburu itu mengetahui tentang kedua anjing itu. Maka pemburu itu pergi ke hutan dengan membawa sebuah tulang kering. Saat kedua anjing itu berhadapan dengannya, lantas tulang itu dilempar di hadapan mereka berdua. Setelah itu, tulang itulah yang telah merusak hubungan mereka berdua. Aku sudah mengerti, Kak. Kau telah mengerti? Maka cari tahu tentang Bisma bahwa tulang keringnya ada bersamamu. Yang membuat kebohongan menjadi kebenaran dan kebenaran menjadi kebohongan. Apa yang dilakukan pengacara itu di desa kami, lebih baik dia pergi dari sini. Permisi. Hei orang kota, yang memerlukan dia yang datang, bukan sebaliknya. Apa kau tidak mengerti? Kemarilah, katakan Tuan, apa yang Anda inginkan? Ada apa, Tuan? Hah? Ada apa? Permisi, Tuan. Aku mau tanya, di mana rumah Bisma? Tapi Anda siapa dan apa keperluannya? Hah? Aku adalah temannya. Saat ini dia tidak ada di rumah. Dia ada di balik gudang itu. Pergilah kau ke belakang gang itu. Kau akan menemukannya di sana. Silakan. Terima kasih. Terima kasih. Siapa dia? Jauh-jauh dari kota, apa yang dia lakukan di sini? Manggal Sing. Ayo ikuti dia, pasti ada yang tidak beres. Aku akan melihatnya, pasti akan ada yang terjadi di sana. Bisma? Bisma? Siapa Anda? Pagi-pagi sudah membangunkan saya. Apa Anda bernama Bisma? Iya betul, ada apa? Aku adalah Bisma yang merupakan pertalian dari Surat dan Arjun. Di dunia ini banyak sekali yang bernama Bisma tapi tidak seperti aku. Katakan keperluan. Kalau begitu aku tidak salah orang. Iya, Arjun yang mengirimku. Oh, Arjun yang mengirimmu. Mengapa kau tidak katakan dari tadi? Mari Pak Pengacara, silakan duduk, silakan duduk. Bagaimana keadaan Arjun dan Surat? Mereka baik-baik saja? Ada sedikit masalah. Makanya aku datang kemari. Kau jangan terlalu banyak basa-basi. Cepat katakan, ada apa dengan mereka? Mereka dalam bahaya? Kelihatannya kau sangat lugu. Aku menyesal untuk mengatakannya. Tetapi ini harus kukatakan. Karena ini adalah bagian dari pekerjaanku. Aku minta maaf sebelumnya. Mungkin setelah mendengar cerita ini, kau akan menyesal. Kalau kau bicara seperti itu lagi, akan kupukul kau. Katakan, ada apa? Arjun menyuruhku untuk meminta hak warisannya. Kurang ajar. Apa kau dalam keadaan mabuk berbicara seperti itu? Kurang ajar, beraninya kau berkata begitu. Aku tidak yakin adikku mengirim orang sepertimu. Aku yakin ini pasti ulahmu. Langit dapat jatuh ke bumi, tapi adikku tidak akan melakukan hal yang serendah ini. Kurang ajar kau. Untuk apa aku berbohong?
Aku ini seorang pengacara. Kalau aku tidak menuruti perintah Arjun, Arjun akan mengambil langkah-langkah hukum padamu. Kau sedang berkata omong kosong apa tentang adikku, kurang ajar? Kau akan kuberi pelajaran supaya kau mengerti tentang adikku. Cukup. Kurang ajar, aku tidak butuh pelajaran. Sudah. Sebaiknya berikan saja kepada adikmu yang butuh pelajaran. Pertengkaran kalian tidak ada hubungannya denganku. Aku hanya sebagai seorang pengacara. Kalau kau tidak percaya, lihat ini. Lihat ini. Ini adalah surat kuasa yang ditulis atas namaku. Baca ini, baca. Manggalsing, ini adalah kesempatan emas untuk membalas perbuatan Bisma di masa lalu. Adik tiri selalu menjadi adik tiri. Dia adalah dagingku sendiri. Pada siapa? Harus kukatakan. Kalau darah dagingku sendiri menjadi air. Mungkin ada kekurangan dalam diriku. Hai Tuan Kota, tunggu sebentar. Mengapa kau pergi dan mengalah di hadapan Bisma? Kau mengatakan bahwa Bisma adalah sahabatmu. Tetapi bagaimana persahabatan berubah menjadi permusuhan? Apakah aku tidak salah dengar? Hah? Apa maksudmu? Maksudnya adalah aku adalah penduduk desa ini yang bernama Manggalsing. Hanya ada satu di desa ini yang bernama Manggalsing. Lalu, apa yang kulakukan? Aku tidak mengerti satu hal, Tuan. Apakah adik Bisma Arjun berubah atau dihasut oleh seseorang sehingga dia melakukan kesalahan? Apa? Kau kenal Arjun? Aku mengenalinya dengan sangat baik, Tuan. Arjun dan Surat sangat dekat dan menghormatiku. Tapi di lain hal, aku harus membalas perbuatan masa lalu kepada Bisma. Apakah Anda mau bergabung denganku, Tuan? Apakah Anda mau bergabung untuk membalas perbuatan Bisma? Apakah Anda bersedia? Bagaimana, Tuan? Apakah Anda bersedia? Bagaimana caranya? Sekarang lihatlah. Bisma menganggapku sebagai kawannya, maka aku akan mengambil kesempatan dalam persahabatan ini. Coba jelaskan kepadaku. Tuan, zaman ini telah menjadi mahal. Dan dengan pengkhianatan ini, derajatku akan menjadi tinggi. Dan hal ini tidak akan dianggap sebagai sesuatu yang berbahaya. Wajahmu kelihatan lugu. Tapi kau ternyata licik sekali. Inilah yang ingin kujelaskan kepada Anda, Tuan. Aku bagaikan semut yang dapat menghancurkan gajah. Itulah masalahnya, Tuan. Anda harus mengerti tentang diriku. Bagus. Ayo ketikkanku. Ya ampun, Manggalsing, kau telah berada di tempat yang benar. Kini nasibmu telah merubahnya. Aku telah membuai beberapa kali, tetapi aku belum pernah melihat pesta. Tuan, apakah Anda pernah melihat pertunjukan sandiwara? Pesta yang sangat meriah, diiringi dengan tarian, dan juga gadis-gadisnya sangat cantik sekali, Tuan. Kau hanya katakan yang seperlunya saja. Kalau tidak, aku akan menembakmu. Ayolah, katakan. Tapi siapa kakak itu, Tuan? Jadi dia orangnya. Hai Tuan, aku ini bukan sembarangan orang. Aku adalah Manggalsing, orang yang sangat terkenal di desa ini. Ingatlah itu. Magan, sudah kau jelaskan tentang pekerjaannya? Aku mengerti semuanya, Tuan. Maksud perkataanmu adalah dengan menyalakan sebatang korek api yang dapat membakar seluruh keluarga, maka anggap saja seluruh keluarganya telah terbakar. Bagaimana? Pikirkan baik-baik, Manggal. Di satu sisi terdapat Arjun yang pandai. Di satu sisi lagi, ada Bisma yang kuat.
Oh, untuk apa dipikirkan lagi, Tuan, bila Arjun telah menjadi polisi dan dengan tangan ini dia telah dibesarkan. Dan Bisma, aku hanya menginginkan kekayaannya saja. Hanya kekayaan. Bila zaman ini tidak mahal, Bisma tidak akan dapat memiliki kekayaan dan Bisma akan mengetahui siapa Manggal itu. Sejarah itu akan mengetahui siapa Manggal sebenarnya. Aku adalah Manggal Singh. Kau Manggal Singh? Ya, aku pergi ke kantor polisi dan aku diberitahu bahwa kau di rumah. Maka aku datang kemari karena ingin berbicara denganmu. Ada apa kemari? Kau makanlah dulu. Bila kau mendengarkan perkataanku, maka kau tidak akan merasa lapar lagi. Ada apa? Ayolah, katakan. Mengapa kau menjadi seorang polisi, tapi tingkahmu masih lugu seperti dahulu? Arjun, ketika kau masih kecil, tangan ini yang memberi makan dan juga memberi minum. Tapi hati nuraniku yang telah membawaku ke sini. Aku tidak ingin kau dengan Bisma. Ada apa dengan Kak Bisma? Dia adalah kakak yang baik. Dia memang sangat mencintai kau dan adikmu Surat, tapi karena harta, dia telah berubah, Arjun. Dia telah berubah, Arjun. Mangga, kau tidak tahu, Arjun. Harta dan tanah adalah sebuah persoalan. Bila mana sekali masuk ke dalam hati, maka semua hubungan kakak akan sirna. Lagi pula, Bisma bukan kakak kandungmu. Oh, dia adalah kakak tirimu. Percayalah, apa yang kukatakan ini adalah benar. Mangga, dengan mengatakan Bisma adalah kakak diriku, kau merusak semua hubungan yang telah kita jalin selama ini. Dan jika kau berkata seperti itu lagi, kau akan Pukul aku, ayo pukul aku, Arjun. Kalau ini memang bisa memuaskan hatimu, pukullah. Aku datang kemari karena terjadi sesuatu pada Surat. Apa yang terjadi pada Suraj? Ayo, cepat katakan dengan jujur. Dalam setiap rumah tangga, pasti memiliki bagiannya masing-masing. Tetapi, ada saudara yang mengambil bagiannya secara paksa. Aku mendengar Bisma berkata, dia akan membunuh saudaramu Suraj. Dia akan menghancurkan kalian berdua. Bagaimanapun juga, dia adalah saudara tirimu. Kalian tidak akan mendapatkan apapun juga. Dia akan mengambil seluruh bagiannya. Kau akan melihat suatu hari nanti. Perkataan yang aku katakan semuanya adalah benar. Percayalah, Arjun. Semua yang kukatakan ini adalah benar. Kau akan mengetahui siapa kakakmu Bisma itu sebenarnya. Dia adalah orang yang sangat jahat. Keluar kau dari sini. Sungguh, Bisma, aku berkata yang benar. Arjun menginginkan bagian harta ini. Ini, ambillah. Ampunilah aku, Bisma. Bisma. Akan kuberikan bagiannya dengan baik. Tapi jangan coba-coba kau datang kemari lagi. Arjun bukan hanya adikku, tetapi adalah nyawaku, cahaya rumahku. Demi dia aku korbankan nyawaku. Aku tahu, tapi satu hal yang sebenarnya akan menyakitkan dirimu. Tapi ingatlah satu hal, Bisma. Kadang-kadang cahaya api rumah pun dapat membakar rumah itu. Aku adalah Manggal Singh yang berkata benar dan jujur. Percayalah, Bisma. Ingatlah satu hal, Bisma. Ini adalah nasib sialmu. Karena kau adalah adik dari Inspektur Arjun yang telah membunuh adikku Jagan.
Hari ini setelah kau meninggal, katakan kepada Tuhan supaya pada kelahiran selanjutnya kau tak mau menjadi adik Arjun dan kematianmu ada di tangan Camunda bersaudara. Hebat. Manggalsing, kau sangat hebat sekali. Kau dengar, pada waktu kecil seorang pendeta mengatakan kepada ibuku bahwa aku akan menjadi kaya seperti seorang raja. Ini adalah kehidupan seorang raja. Pendeta itu berkata benar, kau tahu, Pendeta itu berkata benar. Semua yang dikatakan tentang Manggalsing menjadi kenyataan. Iya, Manggalsing. Pendeta itu berkata benar. Tetapi pekerjaanmu masih tersisa satu lagi, Manggalsing. Percayalah Tuan, pasti akan aku bereskan. Selama aku masih ada, untuk apa Anda cemas, Tuan? Biarkan aku menikmati kehidupan seperti ini dulu. Kau akan menikmati semua ini selama-lamanya, Manggalsing. Tapi pekerjaanmu harus selesai dulu. Hei Tuan, bila ada yang menggangguku saat makan, maka aku tidak suka. Karena ini adalah pekerjaan yang penting, maka akan kulakukan. Apakah kau mengerti, Tuan? Percayalah. Halo. Hei Arjun, aku ini adalah Manggalsing. Ada sesuatu yang ingin kukatakan. Katakanlah, Manggal. Telah terjadi suatu hal yang buruk. Aku telah mengatakan sejak awal, kakakmu Bisma telah menjadi tidak waras. Bila kau ingin menyelamatkan adikmu, maka kau pergilah ke Taman Darafur saat ini juga. Dan lihatlah dengan mata kepalamu sendiri. Kau akan melihat surat. Halo? Sudah, Tuan. Pekerjaan yang Anda berikan sudah selesai. Sekarang biarkan aku makan. Tidak, Mangal. Kini kau hanya harus melakukan sebuah pekerjaan kecil. Pasti seorang pendeta berkata kepada ibumu bahwa dalam nasibmu, kau akan hidup sebagai seorang Ya, raja. benar, Tuan. Tetapi mungkin pendeta itu lupa mengatakan kepada ibumu bahwa kau akan mati dalam kehidupan seperti ini. Apa-apaan ini?
Jangan pura-pura. Ayo ikut denganku. Ayo. Hei Arjun, apa yang kalian lakukan? Berhenti! Mengapa kalian berkelahi? Di sini kalian sedang berkelahi, dan di sana mayat adikmu belum dikremasi. Kremasikan mayatnya Bhisma. Tunggu. Biar aku saja yang melakukannya. Tangan siapa yang membunuh Suraj? Aku tidak akan membiarkan dia mengkremasikan jenazah adikku. Sebenarnya dari semula aku tahu siapa yang telah membunuh adikku. Arjun! Dan aku pun dapat menjawab teriakanmu ini. Tapi kini, aku harus mengkremasikan adikku. Jangan kau sebut dia adik. Karena kau telah membunuhnya. Coba kau lihat, lihatlah. Apakah hancuran di rumah kita ini masih belum cukup juga? Ini kegelapan bukan di luar saja, tapi kegelapan di rumah kita. Seperti malam tepat inilah, ayah kalian meninggalkan diriku sendiri di dunia ini. Dan saat itulah aku memeluk ketiga anakku dan berpikir bahwa ketiga putraku akan membuat rumahku menjadi bagaikan surga, dan mereka akan mengeluarkan aku dari samudera kesedihan ini. Tapi hari ini, samudera itu telah menjadi bagaikan bencana banjir bagiku. Suratku yang lugu telah terpisah dariku. Api jenazah pun belum dingin, air mata ibu pun belum kering. Dan kalian berdua telah membunuh kepercayaan kalian sendiri. Dan sekarang kalian berdua ini saling membunuh. Bila seseorang telah menjadi rakus, maka dia dapat membunuh hubungan apapun. Kau benar. Karena sifat kerakusanmu, kau telah membunuh adik kandungmu sendiri. Bukan aku yang telah membunuh adikku Suraj, tapi kau. Untuk mewujudkan keinginanmu yang kotor itu, kau telah melakukan apa saja. Arjun! Sudahlah, Bhisma, apa kau sudah gila? Bukan aku yang gila, Bu, tapi dia telah membunuh Suraj. Suraj telah dibunuh olehnya. Bukan aku yang telah membunuh adikku, tapi kau yang membunuh Suraj. Sebagai saksinya, tanyakan saja pada Manggalsing. Bukan hanya Manggalsing. Pengacara itu pun akan bersaksi atas kejahatanmu yang kau kirim kepadaku untuk membagi harta kekayaanmu. Pengacara? Pembagian harta? Permainan apa lagi yang sedang kau mainkan? Kalian sedang di dalam kegelapan macam apa? Siapa Manggalsing? Siapa pengacara itu? Kalian berdua telah diadu domba oleh seseorang. Pikirkanlah itu baik-baik. Dengar anakku. Kalau Surat merasa kesulitan sedikit saja, kalian berdua yang akan menderita.
lihat sendiri. Ini adalah permainan musuh anakku. Mereka ingin memadamkan api cahaya kita. Pikirkanlah itu. Kau yang tertua dan kau seharusnya mengerti. Aku sudah mengerti. Permainan ini dimainkan oleh pengalsing dan pengacara itu. Dan kini mereka berdua tidak akan lolos dari tanganku. Aku bersumpah demi air matamu itu. Aku tidak akan melepaskan mereka berdua sebelum... Tidak, Kak. Bukan kau yang harus menghukum mereka, tapi hukum. Aku tidak akan membiarkan mereka hidup lama untuk menunggu keputusan hukum. Jangan, nak. Dengarkan kata-kata Arjun. Biarlah penjahat itu dihukum dengan hukuman. Hukum Arjun yang sangat lemah itu tidak akan sampai kepada pembunuh itu, Ibu. Tetapi bila kau yang mengatakannya, aku akan menunggu, tetapi hanya beberapa hari. Setelah itu, biarkan hukumku yang akan menjalaninya. Coba lihat, polisi itu sedang menuju kemari. Kuharap kau berhati-hatilah. Kau kenal orang ini? Maaf, Pak. Dia ini adalah Surat. Tapi sudah beberapa hari ini dia tidak datang. Jangan pura-pura, cepat katakan. Karena kau tahu benar dia telah dibunuh. Dibunuh? Sungguh, Pak. Saya tidak tahu. Saya tidak tahu tentang pembunuhan itu. Tapi aku akan mencari tahu. Pada tanggal 10 bulan ini Suraj telah dibunuh. Dan aku ingin tahu siapa-siapa saja yang telah bertugas di sini. Kami berdua berada di sini, Pak. Dan di perusahaan ini terdapat 5 supir, salah satunya Suraj. Sisa 4 supir itu di mana? Cepat panggil mereka, aku ingin bicara dengannya. Tapi di mana kami mencarinya, Pak? Sebelum aku sampai di kantor polisi, mereka harus sudah berada di sana, mengerti? Salam, Pak. Selamat pagi, Pak. Cindy, Iya, Pak. kau harus memeriksa setiap mobil dan truk yang melewati jalan tol. Dan jangan sampai ada mobil yang lewat tanpa diperiksa. Baik, Pak. Pak, keempat supir yang ada panggil, mereka telah berada di sini. Di mana mereka? Di tahanan, Pak. Katakanlah, apa yang kalian ketahui tentang kematian Suraj beberapa hari yang lalu? Kami tidak tahu, Pak. Sersan? Ya, Pak. Kalian semua boleh keluar. Aku ingin menanyakan mereka. Kalian semua keluar. Baik, Pak. Pak, apa boleh saya bertemu dengan inspektur? Apa? Apa boleh saya bertemu dengan inspektur, Pak? Ada apa sih? Apa yang sedang terjadi di dalam, Pak? Pak Inspektur sedang main kriket di dalam. Kau mau apa sih? Tunggu saja sebentar. Aku akan memberikan laporan. Kapan aku bisa menemuinya? Ayo katakan, siapa yang membunuh Suraj? Ayo katakan, siapa yang membunuh dia? Pak, segera kau lakukan. Bila sesuatu terjadi kepada mereka, maka kau akan berada dalam masalah besar, Pak. Tenanglah.
perintah Anda, kami telah memeriksa semua tempat, tetapi kami tidak menemukan jejak pembunuhnya. Ciri-ciri Mangelsing yang telah Anda katakan kepadaku pun belum dapat kami temukan orangnya. Tetapi Pak, beberapa hari yang lalu, polisi malah telah menemukan sebuah mayat yang ciri-cirinya hampir mirip dengan Mangelsing. Apa ada fotonya? Ini foto mayat itu, Pak. Kau boleh pergi. Mangelsing adalah satu-satunya yang dapat menjawab semua teka-teki ini. Apa yang harus kujawab pada kakakku? Masukkan Inspektur Arjun ke dalam perangkap kita, dia akan terperangkap selama hidupnya. Bagaimana itu? Kita yang telah membunuh adiknya, kita telah mengadu domba antara dia dan kakak tirinya. Dia akan rasakan akibatnya. Mangelsing di sini. Bisa bicara dengan Inspektur Arjun? Siapa ini yang bicara? Aku ingin memberikan informasi yang penting padanya. Itulah sebabnya aku berpikir bagaimana seluruh informasi kita sampai ke polisi. Jadi kau penghubungnya dan kau tertangkap basah. Tangkap dia cepat.
tidak bertemu Anda. Mungkin saat itu aku... Kenapa pengacara itu ingin membunuh Anda? Dia bukan seorang pengacara, tapi dia adalah salah satu dari Camunda bersaudara. Namanya Jagan, dialah yang membunuh Surat. Bagaimana kau mengatakan hal ini dengan penuh keyakinan? Karena selama ini aku bekerja dengan Camunda bersaudara. Apa karena terpaksa? Iya. Untuk membalas dendam pembunuhan keluargaku. Setahun yang lalu Camunda bersaudara telah membunuh seorang inspektur polisi, di mana ayahku adalah saksi matanya. Kesaksian ayahku dapat menghukum gantung mereka. Oleh sebab itulah bukan hanya ayahku, tetapi ibuku juga, dan adikku yang tidak berdosa, turut dibunuh. Untuk membalas perbuatan Camunda bersaudara, maka aku mulai bekerja padanya. Dan apabila ada informasi yang penting, aku selalu bilang pada Arjun secara diam-diam. Ini akan menjadi informasi terakhirmu. Dan ini akan menjadi pembalasanku, juga pembalasanmu. Kau selalu saja mengajak Arjun berjalan-jalan. Pacarmu tidak cemburu? Oh tidak? Seandainya aku menjadi anjing itu, pasti aku akan dipeluknya. Kawan, ternyata kehidupan kita lebih buruk dari kehidupan anjing itu. Betapa beruntungnya anjing itu. Lihatlah, dia dipelukkan di situ. Nasib kita memang sial. Kita bekerja siang dan malam tanpa henti. Tapi inspektur kita, dia enak-enakan berduaan dengan wanita. Kapan kita seperti dia bisa berdua-duaan? Kita bisa senang-senang dan membagi-bagi uang. Kapan nasib kita akan menjadi lebih baik? Dalam surat nasib yang diberikan oleh Tuhan, nasib kita hanya tertulis dengan tugas, dan tugas. Hei, sedang apa kalian di sini? Kalian tidak bertugas. Tugas? Tapi bagaimana Anda di sini? Apa Anda melepaskan pekerjaan Anda yang itu? Aku sekarang telah menghentikan seluruh bisnisku. Sejak kapan? Sejak inspekturmu mencuri hatiku. Apa? Mencuri? Inspektur kami melakukan pencurian. Jadi dia sudah melanggar pasal 39. Itu bahaya sekali, tidak boleh dilakukan. Jangan tidak usah. Kalian tenang-tenang saja, biar aku yang menangkapnya. Beres kan? lampunya mati. Mungkin kabelnya putus. Ayo kita periksa. Ayo. Ayo. Hati-hati ya. Awas ya.
bersaudara. Kami tidak tahu di mana mereka. Aku tidak ingin bertanya untuk ketiga kalinya. Di mana Camunda bersaudara? Aku berkata jujur, Tuan. Aku tidak tahu di mana mereka. Aku akan memberikan kalian kesempatan untuk hidup. Bila Camunda datang, katakan kepada mereka bahwa Bisma akan datang. Ya. Dan dia harus menunggu. Ayo Arjun, bagaimana kabarmu? Kau sangat hebat. Kau bisa mengenaliku tanpa melihatku. Aku mengenali kehangatan tanganmu. Ada apa kau kemari? Ada laporan tentang kau. Katanya kau telah memporak-porandakan gudang milik Camunda bersaudara. Camunda bersaudara? Jangan pura-pura tidak tahu. Bila Camunda bersaudara adalah pembunuh Suraj, maka kupastikan mereka akan mendapatkan hukuman. Hukum harus mempunyai bukti dan aku tidak meninggalkan jejak di sana. Sebaiknya kau pergi saja. Biarpun tidak ada bukti mereka adalah tersangka. Takkan kubiarkan kau jadi tersangka. Dalam berlomba kuda tidak akan pernah berhenti. Sebaiknya urus tugasmu sendiri. Cobalah untuk mengerti sedikit saja, Kak. Jangan datang di antara hukum. Dan kembalilah ke desa, kumohon. Arjun, keluarlah dan dengarkan baik-baik suara di jalan-jalan kota ini. Di sana kau akan mendengarkan suara Suraj. Dan di sanalah aku tidak bisa diam mendengar teriakan adikku. Aku tidak akan pergi sebelum pembunuhnya tertangkap. Kau yang dengar kata-kataku. Aku ini seorang inspektur. Bila kau melakukan kesalahan, aku akan memakaikan borgol di tanganmu. Dan persaudaraan kita putus. Inspektur, rokoknya terjatuh dari tanganku ini. Bila apinya tidak padam, aku yang akan mematikannya. Tepat sekali. Seperti kau telah menangkap Bisma yang telah memporak-porandakan gudang kami dan telah mengancam kami. Di dalam buku hukum terdapat sebuah kata, yaitu bukti. Bila tidak ada bukti, jangankan yang tidak bersalah, yang bersalah pun tidak akan mendapatkan hukuman. Apa maksudmu? Jadi maksudmu kau belum menahan penjahat itu? Aku akan membawa penjahat itu langsung ke tiang gantungan. Bersabarlah, Tuan Davan. Apa yang akan kau katakan, Arjun? Jadi hanya itu yang ada dalam pikiranmu, Tuan Davan. Dengan memporak-porandakan gudang milik kalian, Bisma ingin membuktikan bahwa kau adalah pembunuhnya. Kalian pembunuh Suraj, tapi sayang, tidak ada bukti yang kuat. Tapi ingat, saat aku dapat buktinya, aku akan menyeret kalian ke penjara seperti seekor anjing. Kau memang telah masuk ke dalam rumahku, Inspektur Arjun. Tapi hanya mayatmu yang akan keluar dari sini. Dan sayangnya polisi tidak akan mendapatkan bukti menghilangnya dirimu. Itu pasti telepon dari Pak Komisaris. Sebelum datang kemari aku sudah mengatakan padanya. Boleh aku yang angkat? Oh iya, iya. Terima kasih. Halo? Ya, Kak Davan. Aku Jagan. Pak Komisaris, di sini Arjun yang bicara. Inspektur Arjun? Sedang apa kau di sana? Apa saudaraku belum menembakmu? Begini, mereka sudah siap-siap untuk menembakku. Tapi telepon Anda tepat datang pada waktunya. Aku akan keluar dalam 2 menit. Hentikan omong kosongmu. Beri
Berikan kepada saudaraku. Baik, atas perintah Anda aku akan menaruh teleponnya di atas meja dan bila Anda mendengar suara peluru, maka datanglah dengan membawa seluruh pasukan dan tangkap mereka. Halo, halo. Aku dengar Anda sangat senang mendengar cerita. Aku akan bercerita pada kalian. Ini adalah sebuah kisah tentang seekor singa yang merasa haus dan ingin mencari air. Dan dia pergi ke hutan lain. Tapi sayang di hutan itu dia bertemu dengan singa yang lain. Kedua singa itu menghalanginya dan mengatakan bahwa dia tidak akan mendapatkan air. Tapi bukannya takut, singa itu malah menyerang kedua singa itu. Setelah itu dia baru tahu bahwa mereka bukan dua ekor singa, tapi keledai. Lalu mereka bertanya, "Dari mana kau tahu bahwa aku adalah keledai?" Lalu singa itu menjawab, seekor singa tidak akan pernah mengakui dirinya seekor singa. Seperti itulah yang akan menembak. Tidak akan pernah mengatakan dia akan menembak. Seorang penembak akan langsung menembak. Begitu juga dengan singa. Pak Komisaris, Aku bukan komisaris, Kak. Aku jaga. Jagan. Jadi sejak tadi dia sedang berbicara denganmu, Jagan? Kita seperti orang bodoh dipermainkan olehnya dan dia menarikan diri. Halo? Halo? Apa yang kau dapat untuknya? Itu kau tidak dapat berbuat apa-apa. Dan tidak akan terjadi apapun di bawah atap ini. Bila kakak melihat kaca di bawah sinar matahari, kakak hanya akan mendapatkan sinarnya saja. Bagus sekali jawabanmu. Ayo, Diba. Kita pergi. Tunggu dulu. Kakak mau kemana? Aku ingin menonton film di bioskop. Kalau Anda mau ikut, boleh saja. Tidak, terima kasih. Ayo. Mereka pergi nonton film. Sedangkan kita hanya diberi nasihat. Boleh kukatakan satu hal? Katakanlah. Jika hari libur, kita pun akan nonton film. Dan kita akan duduk di bagian paling ujung. Bila tidak dapat kursi paling ujung bagaimana? Kita nonton filmnya saja. Ya, bagaimana? Filmnya sangat bagus kan? Tadi aktornya yang hebat. Iya, saya juga suka. Oh ya, kau masuk dulu. Nanti aku menyusul. Gimana? Ya, kita lihat aja. Kita pulang sama-sama ya. Aku ke perpustakaan. Di sana aku bertemu sama Ria. Besok dia akan ulang tahun. Dia juga mengundangku. Dia itu pria yang kurang ajar. Tapi kau masih bertemu dengannya kan? Iya. Enak. Minta dua. Kurang ajar sekali dia. Ini, Tuan. Sendalmu indah sekali. Memangnya kenapa? Siapa yang tidak jatuh hati dengan gaya seperti ini? Ya, sayang.
sekali. Bukan aku. Tidak. Aku tidak melakukan apapun. Tidak. Aku tidak membunuhnya. Kakak, Ada apa? Kamagan, Ada apa? Kamagan, Aku tanya apa yang terjadi? kakak, tolonglah. Ada apa? Makan dibunuh oleh Bisma. Tadi malam, Kak. Pergi! Lalu kalian habisi kedua bersaudara itu yang telah membunuh adikku. Bisma, saat ini aku bersama Arjun. Datanglah segera dan temui aku dari ibumu. Iya, tapi ada apa? Ayo hentikan. Apa kau mau mati? Ayo hentikan mobilnya. Hentikan.
Ada apa? Kelihatannya kakak cemas. Aku bukan di kantor polisimu. Aku ingin menemukan ibu. Kalau kau lakukan kejahatan, maka kau tidak berhak menemui ibu. Hingga saat ini kau masih belum punya bukti untukku. Bisma, Ibu? Ada apa, Ibu? tanda keburukan apa lagi ini? Kenapa tiba-tiba api untuk sembahyangku mati? Api yang padam itu hanya kebetulan saja, Bu. Ibu lihat kan, kedua putramu sudah ada di hadapanmu. Apa yang terjadi, Bu? Kenapa Ibu datang ke kota? Semalam ibu bermimpi buruk lagi, Nak. Setelah membunuh Suraj, penjahat itu akan membunuhmu juga. Bagaimana hati ibu bisa tenang? Ibu kesini ingin melihat kalian berdua. Tapi ibu kecewa terhadap kalian. Kalian tinggal di kota yang sama, tapi di rumah yang berbeda. Bisma! Aduh! Ibu! 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 Terus! Ya, terus, ya, terus. Terus. Awas! Halo, baik. Ada berita yang buruk. Berita buruk? Iya. Apa? Jagan telah terbunuh. Tidak! Robert, Iya, baik. di hari anak Carlos, beritakan bahwa besok pukul 12 malam, Jamunda akan menjual kota Mumbai. Baik. Inilah kota Mumbaiku.
perjanjian dengan kalian bertiga di atas kota ini. Kunci emas kekuatan kota ini yang dikuasai Camunda bersaudara karena memiliki kekuatan dan semangat. Hari ini akan dilelang. Untuk melakukan pekerjaan sekecil ini, untuk apa kau mengumpulkan orang sebanyak ini? Bila kau hanya memanggilku, maka aku akan memberikan seluruh kekayaan di dunia. Jangan diteruskan. Camunda adalah penguasa yang lebih besar darimu. Aku menghasilkan lautan uang dari minuman alkohol, pasar gelap, dan juga dunia kejahatan. Lalu apa yang kau inginkan, Bai? Aku ingin kedua orang ini hidup-hidup. Jangan dibunuh. Apa hanya 2 orang? Ya, taruhannya bermula dari mereka dan berakhir pada mereka. Aku tidak mengerti perjanjianmu, Bai. Untuk kedua orang ini kau sendiri sudah lebih dari cukup. Aku tahu itu. Tetapi aku tidak dapat keluar dari rumah karena aku harus berada di rumah karena berduka atas kematian saudaraku. Tetapi aku menginginkan pembalasan. Bila siapa di antara kalian yang menghasilkan melaksanakan syarat ini, aku serahkan kota Mumbai dan kalian pergi dari sini. Tapi di mana kita menemukan mereka? Pasti mereka akan berada di tempat usahaku untuk mencariku. Ayo, itu sebelah sana di bawah. Hati-hati. Ayo semua bekerja. Ayo cepat. Ayo, jangan malas. Ini harus cepat selesai. Bukan cengeng, Ustaz. Ayo, itu kontaknya dibawa kemari. Iya, Pak. Ayo, hati-hati. Iya. Satu-satu. Satu-satu. Tenaga saya cuma satu. Ayo semua kerja. Iya, tahu. Jangan bilang. Di mana Camunda? Aku tidak tahu apa-apa. Aku berkata jujur. Sungguh, aku berkata jujur. Di dalam pistol ini ada peluru tertulis namamu. Katakan di mana Camunda? Aku tidak tahu apa-apa. Aku yang akan mengatakan di mana Camunda. Mengapa kau ingin membunuh semiskin itu, ha? Dia adalah seorang penjahat yang sangat bahaya, Kak. Diana dari selatan. Dan Bihari datang dari utara. Musuh negara berdiri di hadapan kita. Hari ini bukan terjadi pembalasan, tetapi peperangan. Apa ini? Hei Arjun, kau lihat ini? Kelihatannya pesanan mereka. Iya benar. Ya, pesanan ini atas nama Anda. Hei Bung, ambillah. Ayo ambil. Hei, kenapa lari? Ayo ambil. Ambil. Ini atas nama Anda. Ayo, Ayo Kak.
bermain dengan mainan. Ayo coba. Hei bajingan, hentikan tembakannya. Kalau tidak akan tembak adikku. Arjun, kakak, jangan takut dengan bajingan ini. Ayo tembak saja. Ayo cepat. Hei keparat, maut sudah di dekatmu, tapi kau mengatakan untuk jangan merasa takut. Jangan tembak. Aku bawa pistolnya. Lepaskan dia. Ini adalah cinta dua saudara. Hebat jagoan Bihari. Aku tidak tahu bahwa kedua pemberani ini akan semudah ini masuk ke perangkap kita. Dan sekarang kita akan menguasai kota Mumbai, kawan-kawan. Kalian tidak tahu, apabila kami berhasil menangkap kalian, Chamunda Bai akan memberikan kami hadiah kunci emas kota Mumbai. Ternyata kalian tidak berpikir. Kota Mumbai hanya satu, sementara kalian bertiga. Bagaimana cara membaginya? Dan masalahnya bagaimana dan siapa yang akan membawa kami berdua kepada Chamunda? Kau? Atau kau? Dan masalah yang kedua, siapa yang akan menyerahkan kami ke sana? Kota Bombay ini milik siapa? Benar. Untuk itu dua harus mati dan hanya satu yang hidup. Maka kusarankan, buatlah satu keputusan. Sementara itu, aku akan duduk di sana dengan kakakku. Ayo. Baiklah, sekarang kita mulai. Ayo mulai. Kami duduk di sini saja. Ayo kita taruhan. Siapa yang akan menang? Ana. Aku yakin Ana. Aku yakin Bihari yang menang. Tidak. Pasti Ana. Ana yang akan menang. Kita lihat saja. Baik, aku yakin orang Bihari akan menang. Mereka akan kuat-kuat. Lihat sana. Biharimu tidak melawan dipukuli. Tapi lihat dulu siapa yang sekarang dipukuli. Ayo lihat sana. Itu jagoanmu kan? Lakukan sesuatu. Jangan sampai kau dipukuli. Hebat, satu telah mati. Benarkan tebakanku? Ayo. Kalau aku bilang Bihari yang menang, dia pasti akan menang. Dan aku yang memberi Chamunda. Bila Ana yang menang, maka aku setuju. Baiklah. Ternyata dia pemenangnya. Lihat kan, Kak? Keduanya sudah mati. Dan yang menang orang ketiga. Sekarang kita berikan ayo. Selamat ya. Kau sudah menang. Ayo. Selamat. Hebat sekali kau, Bob. Kau telah melakukan hal yang hebat. Cepat suruh dia kemari. Ya, akan kutelepon dia. Iya, telepon segera. Carlos yang bicara di sini. Aku telah menangkap anak ayahnya. Cepatlah kemari. Maka dengan membunuh mereka berdua, aku akan memenuhi janjiku.